Perkenalkan, nama saya Regina Lenore Siahaan dari kelas AK5F dengan NIM 2005082048, program studi akuntansi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampuh oleh Bapak Rizky Syaputra, SE, MSc, CPA, CBB, CRA, CRP. Di video ini saya akan membahas tentang akuntansi agen dan cabang. Apa sih maksud dari akuntansi agen dan cabang? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Pengertian kantor agen dan kantor cabang. Kantor agen merupakan organisasi yang dibentuk perusahaan sebagai perwakilan yang hanya berfungsi menampung order dari pembeli dan meneruskan ke perusahaan di kantor pusat. Sedangkan kantor cabang merupakan organisasi yang mempunyai otonomi sendiri dan berhak menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuk, baik persediaan yang diperoleh dari kantor pusat maupun hasil pembelian sendiri. Namun demikian, kantor cabang dalam menjalankan operasinya tetap dikontrol oleh kantor pusat. Perbedaan kantor agen dan kantor cabang. Pada kantor agen, pertama, struktur organisasi dan kegiatannya terlepas dari kantor pusat atau berdiri sendiri. Oleh karena itu, satu kantor agen dapat mengageni beberapa perusahaan, sehingga kantor agen tidak bertanggung jawab ke kantor pusat, tetapi bertanggung jawab dalam pengelolaan kantor agen. Kedua, kegiatan kantor agen terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan dan calon pembeli saja. Dengan demikian, agen hanya berfungsi sebagai bagian pemasarannya saja. Ketiga, investasi kantor pusat ke agen hanya sebatas modal kerja saja. Sedangkan pada kantor cabang, pertama, struktur organisasi dan kegiatannya tidak terlepas dari kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya terhadap manajemen kantor pusat. Kedua, kegiatan kantor cabang tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan saja, tetapi juga usaha untuk memenuhi pesanan yang dapat diambil dari persediaan sendiri maupun persediaan kantor pusat. Ketiga, investasi kantor pusat ke kantor cabang tidak hanya sebatas modal kerja saja, tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam mendirikan kantor cabang dan permulaan operasinya kantor cabang. Akuntansi agen. Pada kantor agen digunakan sistem saldo tetap atau impress fund system, yaitu semua transaksi dicatat atas nama kantor pusat, sehingga tidak disediakan rekening tersendiri. Hanya setiap transaksi yang berkenaan dengan agen diberi tanda dengan nama yang bersangkutan. Metode yang dipakai oleh kantor pusat dalam melakukan pencatatan sehubungan dengan kegiatan kantor agen yaitu: pertama, laba atau rugi operasional agen tidak terpisah dengan laba atau rugi operasional kantor pusat. Kedua, laba atau rugi agen terpisah dengan laba atau rugi operasional kantor pusat. Perkiraan laba atau rugi agen ditutup dan dipindahkan ke dalam perkiraan ikhtisar laba atau rugi yang sama pada buku kantor pusat, yaitu sebagai hasil operasi gabungan. Contoh pencatatan untuk PT ABC Medan yang membuka kantor agen penjualannya di Binjai. Transaksi yang terjadi selama bulan April dan pencatatannya di kantor pusat adalah sebagai berikut. 4 April, pengiriman barang dagang untuk dijadikan sampel senilai 14 juta rupiah. Jurnalnya, sampel agen Binjai 14 juta rupiah di debit, persediaan barang dagangan 14 juta rupiah di kredit. 8 April, pengiriman uang tunai untuk modal kerja kantor agen sebesar Rp1.600.000. Jurnalnya, modal kerja agen Binjai Rp1.600.000 di debit, kas Rp1.600.000 di kredit. 20 April, penjualan kredit via agen seharga Rp40 juta dengan harga pokok penjualan Rp32 juta. Jurnalnya, piutang usaha Rp40 juta di debit, penjualan agen Binjai Rp40 juta di kredit.
Harga pokok penjualan agen Binjai Rp32 juta di debit, persediaan barang dagangan Rp32 juta di kredit. 25 April, pengisian kembali modal kerja agen untuk pengeluaran-pengeluaran yang terdiri dari biaya promosi Rp560.000, biaya penyimpanan Rp190.000, dan biaya lain-lain Rp550.000. Jurnalnya, biaya promosi agen Binjai Rp560.000 di debit, biaya penyimpanan agen Binjai Rp190.000 di debit, biaya lain-lain agen Binjai Rp550.000 di debit, kas Rp1.300.000 di kredit. Rp1.300.000 berasal dari Rp560.000 ditambah Rp190.000 ditambah Rp550.000. 30 April, pembayaran biaya gaji dan komisi untuk agen Binjai sebesar Rp2.600.000. Jurnalnya, biaya gaji dan komisi agen Binjai Rp2.600.000 di debit, kas Rp2.600.000 di kredit. 30 April, ayat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup untuk mengiktisarkan aktivitas agen Binjai. Sisa biaya promosi Rp160.000. Jurnal untuk sisa biaya promosinya adalah biaya promosi dibayar di muka agen Binjai Rp160.000 di debit, biaya promosi agen Binjai Rp160.000 di kredit. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya adalah penjualan agen Binjai Rp40 juta di debit, iktisar laba rugi agen Binjai Rp4.260.000 di kredit, harga pokok penjualan agen Binjai Rp32 juta di kredit, biaya gaji dan komisi agen Binjai Rp2.600.000 di kredit, biaya promosi agen Binjai Rp400.000 di kredit, biaya penyimpanan agen Binjai Rp190.000 di kredit, biaya lain-lain agen Binjai Rp550.000 di kredit. Rp40 juta berasal dari transaksi pada tanggal 20 April. Rp32 juta berasal dari transaksi pada tanggal 20 April. Rp2.600.000 berasal dari transaksi pada tanggal 30 April. Rp400.000 berasal dari Rp560.000 pada transaksi tanggal 25 April dikurang Rp160.000 transaksi pada tanggal 30 April. Rp190.000 berasal dari transaksi pada tanggal 25 April. Rp550.000 berasal dari transaksi pada tanggal 25 April. Rp4.260.000 berasal dari Rp40 juta dikurang Rp32 juta dikurang Rp2.600.000 dikurang Rp400.000 dikurang Rp190.000 dikurang Rp550.000. Untuk jurnal penutupnya adalah iktisar laba rugi agen Binjai Rp4.260.000 di debit, iktisar laba rugi Rp4.260.000 di kredit. Rp4.260.000 berasal dari ayat jurnal penyesuaian. Akuntansi cabang. Pertama, cabang mencatat semua transaksi operasi sendiri. Hanya transaksi yang berhubungan dengan kantor pusat, seperti dropping cash, persediaan, dan beban-beban dari kantor pusat yang memerlukan rekening. Kedua, akuntansi pada kantor cabang terdapat rekening kantor pusat, dan di kantor pusat terdapat rekening kantor cabang yang digunakan untuk menampung transaksi yang berhubungan dengan kantor cabang dan pusat. Ketiga, pada akhir periode, perusahaan kantor pusat dan cabang menyusun laporan keuangan. Semua transaksi kantor pusat dan cabang dibatalkan. Kekayaan dan hutang kantor cabang dan pusat dijadikan satu. Keempat, ada dua sistem yang digunakan dalam pencatatan sistem akuntansi untuk hubungan kantor cabang dengan pusat, yaitu melalui 1. Sistem sentralisasi dan 2. Sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, pembukuan di kantor cabang diselenggarakan sepenuhnya oleh kantor pusat. Kantor cabang cukup mengumpulkan dokumen-dokumen dasar. Dokumen tersebut
dikirim kepada kantor pusat untuk dicatat dalam buku jurnal dan rekening-rekening buku besarnya. Dalam sistem sentralisasi, akuntansi kantor cabang diselenggarakan oleh kantor pusat. Rugi laba kantor cabang dipisahkan dari rugi laba kantor pusat. Sistem sentralisasi cocok dipakai apabila kantor cabang letaknya dekat dengan kantor pusat dan kegiatan kantor cabang masih terbatas atau kantor cabang masih relatif kecil. Sistem desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, cabang menyelenggarakan pembukuan atas transaksi yang terjadi secara lengkap. Jika sistem desentralisasi digunakan, biasanya susunan dan klasifikasi rekening-rekening pembukuan pada tiap kantor cabang mengikuti dan sesuai dengan susunan serta klasifikasi yang dipakai pada kantor pusatnya. Hal yang penting dalam menangani akuntansi dan pencatatan sistem desentralisasi terhadap transaksi yang berhubungan dengan kantor pusat dengan cabang adalah rekening timbal balik atau reciprocal accounts, sehingga pencatatan setiap transaksi dalam jurnalnya juga sedikit berbeda dengan jurnal biasa. Dalam kantor pusat akan dibuka perkiraan kantor cabang yang isinya menunjukkan besarnya investasi kantor pusat di kantor cabang serta perkembangannya selama periode tertentu. Sementara dalam buku kantor cabang akan disediakan perkiraan kantor pusat yang isinya menunjukkan besarnya liabilitas kantor cabang ke kantor pusat serta perkembangannya. Sistem kombinasi atau sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Alternatif yang lain yang mungkin dapat diterapkan adalah berupa campuran antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam hal ini, pencatatan ke dalam jurnal diselenggarakan oleh kantor cabang sendiri. Sementara, proses-proses selanjutnya sampai ke penyusunan laporan keuangan diselenggarakan oleh kantor pusat. Untuk dapat terlaksananya proses pemindahan bukuan atau posting dari jurnal ke perkiraan-perkiraan di buku besar kantor cabang, kopi jurnal dikirimkan oleh kantor cabang ke kantor pusat. Pada akhir periode, kantor pusat akan membuat penyesuaian dan melakukan penutupan atas perkiraan-perkiraan kantor cabang guna penyusunan laporan keuangan kantor cabang. Contoh transaksi kantor cabang. Pada 1 Januari 2012, PT ABC di Medan membuka kantor cabangnya di Kisaran. Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan awal PT ABC. Berikut transaksi yang terjadi baik di PT ABC maupun di kantor cabang Kisaran selama tahun itu, dan jurnal untuk mencatatnya adalah sebagai berikut. Contoh transaksi yang mempengaruhi kantor pusat dan kantor cabang. Pertama, pengiriman kas atau aktiva dari kantor pusat ke kantor cabang dan sebaliknya. Kedua, pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke cabang dan sebaliknya. Ketiga, pembebanan biaya oleh kantor pusat kepada kantor cabang dan sebaliknya. Keempat, pengakuan laba atau rugi kantor cabang. Kelima, penagihan piutang kantor pusat oleh kantor cabang dan sebaliknya. Seperti ini contoh jurnalnya. Modifikasi pencatatan. Buku-buku pusat dan cabang diadakan pemisahan, yaitu pertama, rekening kantor pusat dan kantor cabang bersifat sementara, dipakai untuk menampung transaksi-transaksi yang mengakibatkan hutang piutang lancar antara pusat dan cabang. Kedua, rekening kantor pusat dan kantor cabang yang bersifat permanen dipakai untuk menampung transaksi-transaksi yang mengakibatkan hutang piutang tetap antara cabang dan pusat. Penyusunan laporan keuangan kantor cabang dan kantor pusat. Selanjutnya, baik kantor pusat maupun kantor cabang
akan menyusun laporan keuangannya masing-masing. Baik kantor cabang, laporan tersebut akhirnya akan dikirimkan ke kantor pusat untuk kemudian dikombinasikan atau dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kantor pusat menjadi satu laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Proses penyiapan laporan keuangan kantor cabang dilakukan sebagaimana penyiapan laporan keuangan yang lazim dengan catatan tidak ditemukannya perkiraan ekuitas. Sebagai gantinya akan terlihat perkiraan kantor pusat di sebelah kredit, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan kantor pusat. Laporan laba rugi kantor pusat. Laporan posisi keuangan kantor cabang. Laporan laba rugi kantor cabang. Penyusunan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Setelah kantor pusat menerima laporan keuangan kantor cabang dan dapat meyakini kebenarannya, maka selanjutnya kantor pusat akan melakukan penggabungan atas kedua laporan keuangan tersebut. Proses penggabungan itu dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Perkiraan-perkiraan yang sama di laporan posisi keuangan seperti kas, piutang usaha, persediaan, dan aset-aset yang lain digabungkan dengan menambahkannya. Sedangkan untuk perkiraan resiprokal atau timbal balik dilakukan penghapusan atau eliminasi, yaitu perkiraan kantor pusat di buku kantor cabang dan perkiraan kantor cabang di buku kantor pusat. Kedua, hal yang sama juga dilakukan atas perkiraan-perkiraan yang sama di laporan laba rugi, seperti penjualan, biaya penjualan, dan lain-lain digabungkan dengan menambahkannya. Sedangkan perkiraan resiprokal dieliminasi yang meliputi perkiraan pengiriman barang ke cabang di buku kantor pusat dan perkiraan penerimaan barang dari pusat di buku kantor cabang. Ketiga, bila kantor pusat ada membebankan bunga atas investasinya, maka perkiraan pendapatan bunga di kantor pusat juga dieliminasi dengan perkiraan beban bunga di buku kantor cabang. 4. Apabila tahapan-tahapan di atas selesai dilakukan, maka akan diperolehlah laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Proses penggabungan ini dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan sebuah kertas kerja. Berikut disajikan laporan keuangan gabungan antara kantor pusat PT ABC dan kantor cabangnya. Laporan posisi keuangan PT ABC kantor pusat dan cabang. Laporan laba rugi PT ABC kantor pusat dan cabang. Kertas kerja penggabungan laporan keuangan. Dalam proses ini, dapat dipilih menggunakan kertas kerja yang tersendiri untuk penggabungan masing-masing laporan, yaitu satu kertas kerja untuk penggabungan laporan posisi keuangan dan satu kertas kerja yang lain untuk penggabungan laporan laba rugi, atau menggunakan satu kertas kerja saja untuk laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Pertama, kertas kerja terpisah. Berikut ini ditunjukkan kertas kerja yang dipakai untuk menggabungkan laporan posisi keuangan kantor pusat dan kantor cabang, dan kertas kerja untuk menggabungkan laporan laba rugi kantor pusat dan kantor cabang PT ABC. Kedua, kertas kerja gabungan. Bila kertas kerja penggabungan itu disusun dengan hanya memakai satu kertas kerja atau kertas kerja gabungan, maka data awal yang harus dipergunakan adalah data neraca saldo yang berasal dari kantor pusat maupun kantor cabang. Dengan demikian, proses penyesuaian harus dilakukan bersama-sama dengan proses eliminasi. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share.